Halo, halo semuanya. Kali ini kita akan masuk ke bagian assembly. Nah, jadi untuk mengassembly itu, hmm, kalian butuh part dulu sebelum buat assembly. Jadi, aku sudah sediakan partnya untuk nanti kalian untuk mencontohkan beberapa fitur assembly yang belum diajarkan di Sekuro. Nah, jadi mungkin kita bikin dulu file assembly-nya. Oke, nah kita akan mengambil partnya. Oke, untuk partnya kita ambil filenya dulu. Oke, aku bakal buka filenya. Nah, aku gunakan 3 part ini untuk melakukan assembly. Nah, sebelum mengassembly itu, yang pertama kali kita lakukan di assembly itu kita harus mendefinisikan satu part sebagai referensinya. Jadi, eh, pada assembly ini kita bakal menggerak-gerakkan partnya, menyusun-nyusunnya. Nah, tapi supaya ada satu part ini referensi yang dia bakal diam terus nggak bergerak, kita lakukan ground. Nah, kita pilih ground di sini. Oke. Nah, part ini nggak bisa bergerak lagi, tapi part yang lain masih bisa bergerak. Oke. Nah, jadi di sini kita akan melakukan constraint. Jadi misalnya itu kita kita ingin membuat part ini berada di titik, kita kasih nama saja ya part-partnya. Jadi yang di sini ada poros, ya di sini ada. Oke, maaf, sepertinya tadi kalau ada membuka window lain, eh, misal membuka window constraint atau apapun, seperti ini mungkin tidak ada kelihatan tadi ya. Jadi ini aku ganti jadi seluruh layar, dan untuk nama-nama partnya tadi itu supaya tidak ambigu ya, dibikin saja pakai part 1, part 2, part 3. Nah, jadi part 1 itu yang aku share sekarang ini part 1, ini part 2, ini part 3. Oke. Nah, jadi misal kita ingin membuat part 1 itu berada di slot part 3 ini. Jadi kalian bisa lihat di sini di bagian bawah dari part 1 ini itu ada dua bidang datar seperti ini. Itu karena dia itu adalah tujuannya itu sebagai slot untuk bisa ditaruh di, ya, untuk bisa ditaruh di slot seperti ini. Oke. Jadi kita bisa lakukan constraint dulu. Nah, constraintnya kita akan pilih bidang. Misal kita pilih bidang yang pertama itu bidang ini. Kita ingin constraint dengan bidang, bentar, aku belum jelasin apa itu constraint ya. Nah, jadi constraint itu uh, mengikat. Jadi kalau misal ini kan bebas bergerak kemana saja. Nah, karena bebas bergerak kemana saja, dia masih punya degree of freedom yang penuh. Karena yang 3 dimensi, maka dia punya 6 degree of freedom. Nah, degree of freedom itu derajat kebebasan. Mungkin untuk pengertiannya kalian bisa lihat di YouTube. Uh, ada banyak video yang menjelaskan tentang degree of freedom. Nah, tapi setiap kali kita constraint itu bakal mengurangi degree of freedom-nya. Kalau degree of freedom-nya 0, maka dia sudah tidak bisa bergerak lagi kemana saja. Nah, ini yang kita ground ini sudah memiliki 0 degree of freedom. Nah, oke, jadi setelah kita constraint bidang ini ke bidang ini. Nah, oke, kita apply, maka kita bisa gerakkan. Tapi sebenarnya kalau kita gerakkan ini, dua bidang yang tadi kita pilih itu masih nyatu. Mungkin karena kita lihat dari sudut pandang yang ortogonal. Tidak ortogonal sih, tapi dari sudut pandang yang tidak tepat. Kalau misalnya kita lihat dari depan begini,
maka kalian bisa lihat ini. Kita gerakkan kemana saja ini, ini aku kursorku ke kiri ke kanan, dia nggak bisa bergerak lagi ke kiri kanan. Kalau yang belum dia buat kursor itu bisa digerakkan ke kiri kanan. Ini kita gerakkan kiri kanan tidak bisa, hanya bisa atas bawah. Karena sudah dikonstrain dengan bidang yang tadi dipilih sebelumnya. Oke, nah sekarang mau mengkonstrainnya itu supaya nggak bisa atas bawah. Maka kita akan melakukan constraint lagi. Nah, kita constraint bagian bawahnya ini ke bagian sini. Kita apply. Oke. Nah, kita lihat dari sini tidak bisa digerakkan atas bawah, nggak bisa digerakkan sama sekali kalau dilihat dari sini. Tapi sebenarnya masih bisa bergerak ini. Kalau misal kita lihat dari pandangan ortogonalnya di sini, ini masih bisa bergerak seperti ini. Nah, karena kita baru 2 kali constraint kan, jadi dia masih bisa bergerak. Oke, mungkin kalau kalian ingin membuatnya jadi diam, nggak bergerak lagi, kalian bisa melakukan constraint saja. Kalian bisa constraint-nya itu bisa, misal kalian ingin constraint-nya itu bidang yang paling luar dari part 1 bagian sini itu punya jarak 10 mili dari bidang paling luar part 3 di sini. Kalian bisa tulis saja dengan constraint yang seperti tadi, tapi offset 10 mili. Nah, kita sebentar, ada masalah. Tadi berarti ada constraint yang membuatnya jadi akan konflik. Kadang konfliknya kalau yang berat maka itu bakal jadi sulit untuk dipecahkan. Jadi mungkin kita bakal constraint pakai constant flash. Tadi itu mate ya. Mate itu membuat jadi dua bidang itu menempel. Kalau flash itu membuat jadi dua bidang itu mengarah yang punya arah yang sama. Kita coba aja langsung. Nah, kalau kita pilih bidang yang ini, bidang ini, nah ini kita lihat dari kanan, maka dia bakal jadi sejajar seperti ini. Itu namanya flash. Oke, kita apply aja dulu. Oke, begitu untuk yang tipe yang pertama, tipe mid. Baru selanjutnya ada yang sudut. Nah, untuk sudut, mungkin kita gunakan part 2 saja untuk yang sudut. Oke, untuk yang sudut itu kita gunakan, misal kita mau buat sudut di bagian bawah permukaan ini ke bagian sini. Nah, kalau kita bikin 0 sudut, maka kalau kita bikin sudutnya 0 derajat, maka dia akan paralel, akan sejajar. Jadi kalau misal kita bikin sudutnya itu 60 derajat, kita pilih ini saja. Oke. Nah, kalau kita pilih 60 derajat, maka bidangnya bakal membentuk sudut 60 derajat itu berdasarkan ya referensinya itu gimana ya bilangnya, tapi seperti yang digambarkan ini begitu. Mungkin kalau kalian 60 derajat kurang, yang kalian inginkan bukan 60 derajat, kalian bisa ganti aja sudutnya mau berapapun yang kalian ingin. Salah, aku pengen bikin 150 derajat. Nah, jadi begitu sudutnya. Oke, itu untuk yang sudut. Lalu ada tangent. Nah, untuk tangent kita gunakan ini saja. Kita constraint tangent. Nah, kalau kita pilih permukaan ini sebagai lingkaran, lalu kita pilih bagian sini. Kita apply, sebentar.
ingin tunjukin kalau kita constrain dulu made flash bagian sini ke sini. Oke, apply. Nah, jadi ini bakal tangent. Part 2 dan part 3 ini bakal tangent. Kalau kita gerakkan itu, mungkin lebih enak dilihat dari sini. Oh, juga sulit dilihat ya. Ntar aku kasih warna dulu ya. Oke. Masih kurang kelihatan ya. Oke, semoga nampak ya. Oke, nanti mungkin kalau kurang jelas mungkin bisa dicoba atau mungkin bisa ditanyakan aja nanti. Nah, jadi ini kalau kita putar, dia tangent, jadi dia masih bisa berputar seperti ini. Nah, kalau kalian gerakkan gini ya bisa, tapi dia bisa berputar bebas juga karena dia hanya tangent gitu. Oke, gimana kalau pengen membuatnya itu sifatnya seperti jil gitu ya? Itu ada lagi, tapi itu harus kita pakai yang motion. Ya mungkin nggak jelaskan di sini, mungkin kalian bisa coba-coba atau mungkin nanti kalian bisa tanyakan di pertemuan Sinton. Oke, kita kembalikan lagi. Oke. Selanjutnya, nah ini ada insert. Oke, tadi ini ada insert. Itu tinggal ya seperti namanya masukkan gitu ya. Jadi, ini kalian bisa pilih yang oppose atau align. Oke, kita pilih align. Mungkin lebih bagus kalau oppose saja. Ya, oke. Nah, karena tadi aku pilih bidangnya salah ya. Oke, tapi kalau begini, jadi kita apply, maka bisa kita lihat kalau ini ya jadi udah termasuk dimasukkan aja begitu. Nah, ini masih bisa berputar-putar, tapi dia nggak bisa dikeluarkan lagi dari part 1. Oke, gitu. Lalu selanjutnya ada simetri. Nah, simetri ini kita perlu fitur yang ya nanti bakal seperti dicerminkan gitu, tapi karena aku kebetulan di sini nggak ada partnya, jadi ya yang ini tidak jelaskan. Oke, ini kita selesai. Nah, untuk memasukkan sebenarnya tapi kita ada banyak cara ya, nggak cuma itu. Di sini ada join, di samping constraint itu ada join. Nah, join ini ya juga menekan seperti constraint. Kita bisa pilih, misal aku ingin membuat dari part 1 ke part 2 ke part 1 itu dia bisa bergerak secara silinder gitu. Kita pilih cylindrical, lalu kita pilih part 2 ini ke dalam part 1 ini. Nah, kita apply. Nah, di sini dia masih bisa bergerak-gerak tapi lalu nanti kita bisa constraint mate di sini. Kita apply. Oke, nah ini hasilnya bakal sama seperti insert tadi. Nah, tapi untuk ini kemudian untuk kasus ini ya, untuk kasus yang lain ada banyak fitur lain, kalian bisa coba sendiri, itu beda-beda. Nah, tapi untuk di sini hanya jelaskan sampai situ. Mungkin kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di pertemuan sini. Oke.